Selamat sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok P14 pemrograman visual ingin menjelaskan satu program yang telah kami kerjakan yang diberikan oleh asdos kami. Nah, izinkan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Felix Sedari dari program studi informasi dengan NIM 12S2504223. Dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Jusmar Juniati Pasaribu dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12S25012. di sini kita inilah soal yang diberikan oleh asdos kami dan saya akan bacakan soalnya dengan detail. Pada hari Minggu, Butet diajak ke kota oleh ayahnya. Dalam perjalanan pulang, ia berada dalam satu kendaraan umum bersama seorang pustakawan. Untuk mengisi waktu, Butet berbincang bersama sang pustakawan dengan menjaga protokol kesehatan. Maklum, masih pandemi. Dalam perbincangan, Butet ingin tahu lebih banyak mengenai karakteristik buku dan serba-serbinya. Butet sangat menikmati perbincangan tersebut. Dari perbincangan bersama sang pustakawan, Butet mengetahui dua hal baru. Hal pertama adalah ada buku yang penerbitannya tidak dilakukan melalui suatu penerbit tertentu. Penerbitan ini disebut self-publication. Buku yang dipublikasikan secara mandiri tidak dituliskan penerbitnya. Hal menarik kedua adalah kategori kualitas buku. Menurut sang pustakawan, kualitas buku dapat dikategori menjadi 5. Kategori ditentukan dari rating yang diperoleh oleh buku tersebut. Berikut adalah perkategorian buku dari yang tertinggi. Sebuah buku hanya dapat dikategorikan dalam satu kategori saja. Yang pertama, best pick, minimal rating 4,7. Yang kedua, must read, minimal rating 4,5. Yang ketiga, recommended, minimal rating 4,0. Yang keempat, average, minimal rating 3,0. Yang kelima, low, minimal rating di bawah 3,0. Keesokan harinya, Butet menyampaikan pengalamannya pada Ucok. Butet berpendapat bahwa dua hal menarik yang diperolehnya dari sang pustakawan dapat diintegrasikan ke dalam program yang mereka sudah kembangkan. Dari analisis Ucok, perlu dilakukan perubahan pada bagaimana program membaca input dan memberikan keluaran. Nah, perubahan pada inputnya itu untuk buku yang dipublikasi secara mandiri, user harus memasukkan tanda, triple dashes, dan memperhatikan example di sini. Di sini kan example-nya seperti itu, agak rumit dan agak rinci. Nanti kita bakal coba di programnya saja. Nah, solusi ini kami visualisasikan sepenuhnya menggunakan flowchart supaya ada logika program ini dapat dipahami dengan jelas. Kami akan memandu dengan langkah demi langkah melalui setiap simbol dalam flowchart, khususnya pada bagian pengambilan keputusan yang menjadi inti dari program ini. Nah, sini kita akan mulai. Nah, di sini kami sudah mengerjakannya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal. Nah, di sini kita mulai dari start dulu atau main, terus deklarasi variabel dan proses input data. Data itu seperti kurang pada umumnya langkah pertama dimulai dengan simbol terminator atau main yang saya bilang tadi. Nah, setelah itu program melakukan deklarasi variabel. Kami membagi variabel ini menjadi 3, yaitu variabel string. Variabel pertama itu berjenis string, digunakan untuk data teks seperti ISBN, judul, penulis, penerbit, format, tahun, dan kategori. Yang kedua yaitu integer. Yaitu kami hanya menggunakannya untuk menyimpan nilai stok buku. Yang ketiga adalah variabel berjenis real, yaitu kami menyimpannya yaitu harga. Yang ketiga adalah variabel real, di mana digunakan untuk nilai yang memerlukan angka desimal, yaitu harga, margin, dan rating 1. Setelah deklarasi selesai, flowchart ini bergerak ke serangkaian proses data yang ditunjukkan dengan simbol jajaran genjang. Nah, ini dia.
dan pengguna pun diminta untuk masukkan data secara berurutan mulai dari ISBN, judul, penulis, tahun, penerbit, format, harga, margin, stok, dan rating 1 yang akan menentukan kategori eh, buku tersebut. Setelah semua data terkumpul, alur program akan diserahkan ke rekan saya menjelaskan logika pengambilan keputusannya. Tapi di sini saya yang duluan menjelaskan logika yang selanjutnya, yaitu eh, bagian ini adalah jantung program, bisa disebut jantung program atau pernyataan dari awal, yaitu proses penentuan kategori buku berdasarkan rating 1, di mana logika ini kami susun menggunakan serangkaian simbol decision atau bela ketupat yang bekerja secara berurutan, dimulai dari kategori tertinggi. Nah, terus pengecekan kategori bad speak. Pengecekan pertama dan tertinggi adalah kondisi rating 1 lebih besar sama dengan 4,7 atau 4,7. Nah, terus jika kondisi ini true, maka buku tersebut langsung dikategorikan sebagai bad speak. Terus alur ini selesai dan langsung melompat ke output akhir. Nah, terus jika false kita turun ke tingkatan rekomendasi berikutnya. Pengecekan berikutnya. Terus pengecekan kategori must read, itu program mengecek rentang ranting yang sedikit lebih rendah, yaitu rating 1 lebih besar sama dengan 4,5 dan rating 1 lebih kecil dari 4,7. Nah, jika true, buku diberi label must read. Dan jika false, alur logikanya berlanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, yang ketiga itu pengecekan kategori yang recommended. Tingkat yang ketiga ini adalah rekomendasi standar dengan kondisi rating lebih besar dan sama dengan 4,0 dan rating 1 lebih kecil dari 4,5. Jika true, ini akan menghasilkan buku akan dikategorikan sebagai recommended. Dan jika cara ini false, buku dianggap belum mencapai standar rekomendasi tinggi dan alur akan diserahkan kembali kepada eh, user untuk pengecekan kategori menengah ke bawah. Nah, yang terakhir ini logasi tingkat yang terakhir, dia kalau dia true, yang rating 1 eh, yang rating 1 lebih besar sama dengan 3,0 dan rating 1 lebih kecil dari 4,0. Apabila dia true, dia akan menghasilkan kategori average. Nah, kalau false dia akan dibandingkan lagi menjadi rating 1 lebih kecil dari 3,0. Nah, kalau true yang rating 1 lebih kecil dari 3,0, eh si si program akan mengkategorikannya ke low. Apabila dia false, dia berarti tidak ada hasilnya. Terus di sini dibikin tanda kutip karena ini sudah di bawah dari 3,0. Nah, setelah jika kondisi ini true, maka kategori ditetapkan sebagai low. Terus jika bahkan rating tidak memenuhi kondisi di atas, misalnya input rating sangat rendah atau tidak masuk akal, perusahaan ini menetapkan kategori sebagai string kosong. Inilah jalur default jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Nah, shape itu setelah kategori berhasil semuanya, diterapkan, program ini bergerak ke simbol output terakhir. Nah, ini dia yang digambarkan dengan jajaran genjang di akhir alur, yaitu sebelum N. Shape itu output ini mencakup judul, ISBN, judul, penulis, penerbit, format, tahun, harga, margin, stok, dan hasil pengurusan kita, yaitu kategori buku. Mari kita lihat pengujian kami dengan merankannya. Dengan soal yang di Viscot tadi. Dengan soal yang di Viscot ini. Ini kita layar belah dulu supaya lebih gampang. Nah, ini kita coba salin. ini kami mencoba example yang pertama.
Bentar, siapa itu yang ini? Oke. Dan Ran. oke, lima. Ketik aja itu WhatsApp. Karena ini sudah lebih singkat, jadi kami mengetik email untuk mengetiknya saja. Ya, Tidak ini. perlu untuk. Nah, Ya. Kalau tadi kan di sini kita diharapkan untuk mengeluarkan outputnya itu ini. ya, sama dengan Ya, Excel run. penerapan kami adalah ini. Dan begitu pula dengan kita coba Example example yang kedua, maka outputnya juga kan keluar seperti itu, sama. Nah, Oke. sekian dari Presentasi kamu. presentasi kami mengenai tugas T02. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf ada kesalahan.